Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 10 September tahun 2023 tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Amin. Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada umumnya, manusia mengutamakan kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Ketika merasa senang dan merasa puas, seseorang akan bisa berbuat baik untuk berbagi kesenangan dan kepuasan dengan orang lain. Dan ketika ada orang lain melakukan kesalahan, ya dibiarkan saja, asal tidak mengganggu kesenangan dan kepuasan dirinya. Seseorang baru akan menegur, bahkan cenderung memarahi orang lain jika perbuatan orang lain itu dirasa merugikan atau mengganggu kesenangan dan kepuasan dirinya. Bahkan sekalipun sebenarnya perbuatan seseorang orang lain itu bukanlah suatu kejahatan. Dengan kata lain, jika tidak mengganggu, ya sudah, biarkan saja. Sebaliknya,
jika dirinya merasa dikecewakan, apalagi dirugikan, dia akan berkata, "Tidak puas rasanya hatiku jika tidak melabrak dia." Jadi saudara yang terkasih, teguran yang dilakukan kepada orang lain adalah untuk mencari kesenangan dan kepuasan dirinya. Firman Tuhan kita kali ini mau mengajarkan kepada kita untuk menegur orang yang berbuat dosa atau orang yang berbuat kesalahan. Kita tidak diperkenankan diam saja atau membiarkan orang lain yang berbuat dosa atau kesalahan. Sekalipun perbuatan dosa atau kesalahan orang lain tersebut tidak mengganggu atau mengecewakan atau bahkan merugikan diri kita, kita tetap harus menegur atau memperingatkannya. Alasan teguran itu bukanlah karena dosa dan kesalahan orang lain itu mengganggu atau merugikan kita. Karena itu, jika kita menegur atau memperingatkannya, sangat mungkin kita dianggap turut campur urusan orang lain. Sekalipun dosa atau kesalahan orang lain itu bukan urusan kita, kita tetap harus menegur atau memperingatkannya. Sebab teguran atau peringatan itu adalah tanggung jawab kita. Jika orang berdosa itu atau perbuatan dosa orang lain itu mencelakakan dirinya atau diri orang lain, di hadapan Tuhan kita turut bertanggung jawab atas akibat perbuatan dosa orang tersebut. Kita ditegur, diperingatkan, dan diselamatkan oleh Tuhan adalah supaya melalui kita orang lain juga selamat. Tuhan tidak menghendaki umat ciptaannya celaka atau bahkan mati. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki. Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati, bahkan sekalipun orang itu fasik atau jahat. Tuhan menciptakan manusia itu hidup dan menghendaki tetap hidup. Jika karena dosa dan kefasikannya manusia mengarah kepada kematian, Tuhan menghendaki pertobatannya. Tuhan tidak menghendaki kematiannya. Tuhan menghendaki keselamatan semua orang, termasuk yang berbuat fasik atau jahat sekalipun. Untuk itu, Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk menasihati, menegur, dan mengingatkan umat pilihannya yang berbuat dosa. Jika ada orang mati dalam kesalahannya tanpa Yehezkiel memperingatkannya, Tuhan sampai mengatakan kepada Nabi Yehezkiel, "Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Itu menunjukkan begitu besarnya keinginan Tuhan atas keselamatan umat-umatnya. Saudara yang terkasih, yang harus kita pakai sebagai dasar untuk menasihati, menegur, atau memperingatkan seseorang yang berbuat dosa adalah kasih. Bukan untuk kepuasan diri sendiri dan bukan dengan tujuan keselamatan serta kebaikan orang lain. Jika kita mengasihi orang lain, itu berarti kita harus peduli akan keselamatan mereka. Kita tidak membiarkan orang lain celaka, apalagi binasa. Bukankah kita merasa kasihan jika kita melihat orang lain celaka atau menderita, apapun sebab? Karena itu, jangan diam
jika kita melihat orang lain berbuat dosa atau kesalahan. Tegur dan peringatkanlah mereka. Ingat, kita punya tanggung jawab untuk memperingatkan mereka, siapapun mereka. Jika kita biarkan yang celaka atau menderita bukan hanya orang yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan itu, orang lain yang tidak turut berbuat dosa dan kesalahan, mungkin keluarga, anak, istri, suami, tetangga, sahabat, bahkan rekan kerja dan lain sebagainya juga sangat mungkin akan celaka dan menderita karena dosa beserta dengan kesalahannya. Persekutuan jemaatnya bisa rusak oleh karenanya. Tatanan dan ketenteraman masyarakat juga bisa rusak oleh karenanya. Walaupun mungkin kita pribadi tidak mengalaminya. Ini seperti peribahasa yang mengatakan, setitik nila akan merusakkan susu sebelahnya. Saudara yang terkasih, memang menasihati, memperingatkan, apalagi menegur orang yang berbuat dosa atau kesalahan, ada risiko atau akibat yang bisa menimpa kita. Mungkin seseorang itu akan membenci kita, atau mungkin bahkan memusuhi kita, atau dia tidak mau menerima nasihat dan teguran kita karena kita sendiri dianggap juga berbuat dosa atau kesalahan. Jika itu terjadi, maka kita perlu menjaga sikap dan perilaku kita. Jangan takut atau enggan memberikan teguran atau nasihat karena menyadari bahwa kita sendiri juga kadang berbuat dosa dan kesalahan. Katakan kepadanya, jika Anda melihat saya berbuat dosa atau kesalahan, tolong tegur dan ingatkan saya juga. Saya butuh teguran dan peringatan Anda. Berikanlah teguran dan peringatan dengan menjaga kehormatannya. Berikanlah teguran dan peringatan dengan lemah lembut. Kita sendiri harus menerima dengan terbuka dan bersyukur jika ada orang lain yang menasihati, mengingatkan, atau menegur kita. Jika sudah kita lakukan dan orang itu tetap saja tidak mau bertobat, itu sudah menjadi urusan pribadinya dengan Tuhan sendiri. Dan mari kita doakan bersama. Tetapi dengan begitu, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita bebas dari tuntutan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jika ada perbuatan dosa, kesalahan, atau bahkan ketidakbaikan, mari kita saling menasihati dan menegur tanpa enggan, tanpa henti, dan tanpa jera. Dengan begitu, kita turut menata kehidupan yang baik dan benar dari persekutuan jemaat dan masyarakat kita. Dengan begitu pula, kita bisa menjadi berkat Tuhan bagi semua ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Allah berkenan tidak untuk kematian orang fasik, tetapi
kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan kepada kembalinya orang fasik, bukan kematiannya. Maka kami mampukan Tuhan, mampukan dalam kehidupan kami ini, agar kami kembali kepada perkenanan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati pendengar yang telah menerima firman Tuhan, dan mampukan kami agar kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau juga berdoa buat pendengar yang menerima firman Tuhan yang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan hidup melalui darah Yesus. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.